melarang. Salaf haitsu qal man i'taqada anna Allah jalisun 'ala al-'arsy fahuwa kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat dimanapun anda berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya di sini saya ingin berdiskusi khususnya kepada saudara kita yang memang mereka itu mengikuti rumusan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ataupun yang dinisbahkan kepada kaum Wahabi. Kenapa dinisbahkan kepada kaum Wahabi? Karena memang mengikuti rumus Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Seperti misalkan saya adalah mengikuti mazhab Syafi'i, tentu saya dipanggil dengan kaum Syafi'i. Nah, begitu juga dengan saudaraku yang kaum Wahabi yang mengikuti metode beragama dengan metode yang dikembangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ataupun yang dikatakan dengan Wahabi. Ini tentang menyangkut dengan akidah ya saudaraku. Seringkali ustadz antum itu kan memang ini kan secara lahiriah bahasanya mendakwahkan tauhid dan lain sebagainya. Mereka juga mengeluarkan dalil-dalilnya. Nah, yang perlu ingin saya ajak berdiskusi untuk kawan-kawan sekalian, bahwasanya kawan-kawan jangan tertipu. Kalau misalkan sudah ada dalilnya, berarti itu sudah ilmiah, sudah jelas. Belum tentu. Lantas bagaimana? Kalaupun sudah ada dalilnya, kita harus memahami, memperhatikan madlul daripada dalil. Artinya ada petunjuk, ada yang ditunjuki, itulah yang dinamakan madlul. Betulkah dalil-dalil tersebut? Betulkah yang ditunjuki oleh dalil tersebut itu sudah sesuai dengan dalilnya, ataupun dalil itu sudah sesuaikah dengan apa yang ditunjukkan? Nah, mari kita bahas contoh daripada ayat Al-Quran yang kaum Wahabi selalu jadikan dalil, yaitu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwasanya ini adalah dalil bahwasanya Allah bersemayam di atas arasy. Ayatnya betul, cuman yang ditunjuki ayat ini, betulkah ini sebagai dalil bahwasanya Allah itu berada di atas arasy? Betulkah, bisakah kita jadikan ini dalil untuk kita meyakini, ataupun ini dalil bahwasanya Allah itu berada di atas arasy? Nah, saudaraku daripada kaum Salafi Wahabi, ini yang perlu harus kalian ketahui. Nanti di akhir video ada seorang syekh yang memang menjelaskan supaya lebih detailnya. Saya cuma mengajak kawan-kawan supaya kita itu untuk senantiasa selalu belajar. Dalil saja tidak cukup, tapi perhatikan juga madlulnya. Artinya dalil itu kan sebagai petunjuk, namun yang ditunjuki apakah sudah benar? Karena banyak sekali madlul kesalahan yang sering terjadi dalam paham saudara kita Salafi Wahabi itu, yaitu misalkan seperti dalil ini kan, janganlah kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Tiba-tiba dihasilkan pula dari dalil itu tentang larangan baca Quran di kubur. Padahal kan dalil tersebut kan tidak ada menunjuki kepada larangan baca Al-Quran di kubur. Itu contoh. Di sini saya cuma ingin mengingatkan saudaraku supaya kita itu lebih cerdas lagi menyikapi permasalahan, apalagi ini permasalahan tauhid. Saya cuma di sini mengingatkan kepada kawan-kawan supaya ketika dalil sudah disebutkan, madlulnya juga harus kalian perhatikan. Arti madlul ini yang ditunjuki oleh dalil itu harus diperhatikan. Jangan nanti ketika sudah ditunjukkan dalilnya, terus kita lihat, oh dalilnya Al-Quran. Bisa saja ayatnya betul ayat Al-Quran, hadisnya betul hadis sahih, tapi kan
yang ditunjuki daripada dalil ini apakah sudah betul? Kalau misalkan Al-Quran, apakah sudah sesuai dengan tafsirnya, sesuai dengan asbabun nuzul, sebab-sebab datang ayat tersebut? Kalau hadisnya, kalau dalilnya itu daripada hadis, sudahkah hadis itu sesuai dengan asbabul wurud, sebab-sebab datangnya hadis? Itu yang harus lebih kita perhatikan. Sekarang mari kita simak penjelasan seorang syekh ini tentang ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bagaimana seorang syekh ini menjelaskan bahwasanya ayat ini sebenarnya bukanlah hendak menceritakan bahwasanya keberadaan Allah itu di atas arsy, karena itu bisa menyelewengkan akidah. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Qala Sayyiduna Ali, "Inna Allah khalaqal 'arsya izharan liqudratihi wa lam yattakhizhu makanan li dhatihi." إني أفهم من علي حاشا. طيب اسمع بعد معي. لو كان معنى الآية الرحمن على العرش استوى جلس وقعد واستقر كما يقولون، وشو بيكذبوا؟ يقول لك عقيدة السلف الصالح كذبوا على الله لا يكذبون على السلف، كذبوا على الأنبياء لا يكذبون على السلف. شو بترد عليهم لما يقولوا لك السلف قالوا قعد جلس حقيقة وبذاته؟ قل له يعني على زعمك الإمام الشافعي عم بيكفر السلف؟ يعني الإمام الشافعي ما بيفهم بعقيدة السنة والسلف، والإمام الشافعي ليس من السلف، والإمام الشافعي يكفر كل السلف حيث قال: من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. Nah, bagaimana saudaraku? Sekarang kita lanjut lagi. Ada bukti lain bahwasanya memang kaum Wahabi bukan salah pada dalil, tapi salah pada madlul. Artinya salah kepada yang ditunjuki dalil. Seringkali kaum Wahabi tidak peduli kalau sudah ada dalilnya, tidak perlu kemana dalil itu. Yang ditunjuki dalil itu kemana arahnya, itu tidak diperdulikan sama kaum Wahabi. Artinya di sini kan saya bukan ini ya, saya bukan menghina, tapi memang mengingatkan kawan-kawan. Kalau kawan-kawan mau mendengar ya tidak masalah. Dan ingat, konsep mengingatkan itu sah-sah saja orang yang awam mengingatkan orang yang pintar. Ingat ya, kalau konsep mengingatkan itu sah-sah saja orang awam mengingatkan orang yang pintar. Ya, jadi makanya saya di sini bertujuan untuk mengingatkan antum sekalian. Di sini saya bukan mengajari antum ya, tapi untuk mengingatkan supaya kita lebih waspada, apalagi dengan menyangkut tauhid. Jangan sampai tauhid kita keluar daripada manhaj salaf, tidak sesuai dengan salafus saleh, tidak sesuai dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Itu yang berbahaya kawan. Ini ada bukti lagi bahwasanya memang Wahabi hanya fokus yang penting kalau sudah ada dalilnya, oh itu udah, tanpa memperhatikan kemana yang ditunjuki dalil. Ini contoh ada lagi tentang dalil masjid, memang yang dijelaskan oleh seorang kiai juga ya, bukan saya yang menjelaskan kawan. Kalau saya yang menjelaskan mungkin kalian nggak percaya. Mari kita dengar. Bagaimana hukumnya kita berziarah ke makam-makam yang katanya wali-wali Allah, tapi hanya mendoakannya? Saya dengan tujuan mengingat kematian, bukan maksud mengagungkan atau minta sesuatu. Melakukan perjalanan jauh hanya untuk ziarah kubur, ini terlarang di dalam syariat. Karena ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh melakukan perjalanan jauh karena keutamaan satu tempat atau keutamaan makhluk kecuali ketiga masjid, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Hadis la tushaddur rihalu illa ila salasati masajida, tidak boleh bersusah payah untuk melakukan perjalanan jauh kecuali hanya menuju ke tiga masjid. Pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi di Madinah, yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Itu hadis tentang masjid, kok malah jadi hadis tentang kuburan? Ini logikanya di mana? Maksud Rasulullah adalah kamu tidak perlu menuju ke tempat yang jauh hanya untuk melakukan sholat
atau masjid yang lebih jauh, padahal masih ada masjid yang lebih dekat, karena semua masjid di dunia itu sama. Masjid di sini, masjid di utara, masjid di selatan itu sama semua, kecuali 3 masjid itu, ke Masjid Haram, ke Masjid Nabawi di Madinah, dan ke Masjid Al-Aqsa, karena memang pahalanya lebih besar. Itu hadis adalah hadis tentang masjid. Mengapa malah jadi hadis kuburan? Jadi gak nyambung dong, melarang ziarah kubur tapi menggunakan hadis masjid. Lagian yang melarang itu kan cuma Wahabi doang. Semua ulama itu sepakat yang namanya ziarah kubur itu boleh. Bahkan Rasulullah SAW diceritakan tiap Sabtu pagi senantiasa ziarah ke makam ibundanya.